Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Na'am ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita membahas sebuah pembahasan yang penting, karena sebentar lagi kita akan mengamalkannya, yaitu berkenaan dengan kewajiban zakatul fitri. Apa yang dimaksud dengan zakatul fitri? Jadi zakatul fitri, zakat itu kalau dalam istilah bahasa maknanya adalah sesuatu yang berkembang, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang bertambah, itu namanya zakah. Kemudian al-fitri ini artinya adalah makanan. Zakatul fitri itu maknanya zakat yang erat kaitannya dengan pemberian makanan. Ada juga yang menamakannya dengan istilah zakatul fitrati, yang kalau bahasa kita sering kita sebut dengan istilah zakat fitrah gitu ya. Kalau fitrah pakai ta marbuthah di belakangnya, ini maknanya badan. Jadi maksud zakatul fitrah itu zakat untuk membersihkan dan mensucikan badan manusia. Dan berkenaan dengan zakatul fitrah ini merupakan salah satu kewajiban yang wajib kita tunaikan berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri ini dengan satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mudnya itu satu cakupan tangan orang dewasa yang tidak terlalu besar tubuhnya dan tidak terlalu kecil. Ya, itu 1 mud. Berarti 4 mud, 4 kali cidukan tangan orang dewasa. Ini takaran ya. Oleh karena itu mungkin kita mendapati kok banyak ustadz atau ulama kita itu ketika ditanya berapa kilo, misalnya kalau kita konversikan ke beras itu berapa kilo beras kita ini harus zakat. Ada yang mengatakan 2,5%, 2,5%, 2,5 kilo. Ada 2,6 kilo, 2,7 kilo, 2,8 kilo. Ada juga yang mengatakan 3 kilo. Ini karena yang namanya takaran itu tidak sama dengan timbangan. Kalau timbangan bisa di kilo, tapi kalau takaran tidak bisa di kilo. Ya, kadang berubah gitu ya, sesuai dengan kondisi tiap orang yang melakukan takaran tersebut. Tapi intinya kalau saya ya menyarankan bagi Anda sekalian, jika zakat fitrah, maka untuk kehati-hatiannya lebih baik Anda mengeluarkan beras 3 kilo. Ya, 3 kilo. Kenapa? Karena kalau seandainya ya satu sok itu sama dengan 2,5 kilo atau lebih sedikit atau di bawah 3 kilo, maka selebihnya yang Anda berikan dengan jumlah 3 kilo itu akan bernilai pahala sedekah bagi Anda. Jadi zakat Anda sudah laksanakan, kemudian kalau ada kelebihan tadi dianggap sebagai sedekah. Tapi kalau seandainya kadar yang tepat itu adalah mencapai 3 kilo, berarti kita sudah memenuhi kewajiban kita dengan sempurna ketika kita melakukan zakat fitrah. Disebutkan di sini oleh Rasulullah bahwa Rasulullah itu oleh Ibnu Umar oleh Rasulullah SAW itu mewajibkan kita untuk membayar zakatul fitri 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Ini disesuaikan dengan bahan pokok makanan di suatu negeri. Ya, kalau di negeri kita ini makanannya bukan kurma. Kurma itu kudapan ya. Bukan makanan pokok.
Ya, kalau makanan pokok di negeri kita adalah nasi, ya, beras. Ya, bahan pokoknya beras. Siapa yang berkewajiban untuk membayar zakat dikatakan oleh Rasulullah alal abdi wal hurri, ya, yaitu atas hamba sahaya dan orang yang merdeka, wadzakari wal untha, dan laki-laki serta perempuan, wassaghir wal kabir, dan anak kecil maupun dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi Nabi SAW mewajibkan zakatul fitrah ini untuk semua kalangan kaum muslimin, ya, baik yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, ya, semuanya wajib untuk membayar zakatul fitri. Oleh karena itu, ya, syarat wajibnya zakatul fitri diterangkan oleh para ulama ada dua. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki kelebihan dari makanan pokok untuk dirinya dan semua orang yang ditanggung nafkahnya. Ya, semuanya memiliki kelebihan makanan pokok, yaitu dimulai pada malam hari raya sampai usai hari raya. Jadi sehari semalam gitu ya. Sehari semalam itu dia memiliki makanan yang cukup untuk dia konsumsi beserta keluarganya. Nah, ada kelebihannya maka dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau tidak memiliki kelebihan atau bahkan memiliki kekurangan di situ gitu ya, maka ini dia tidak wajib untuk zakat. Ya, seperti sebagian orang fakir miskin, ya, mereka ketika masuk di waktu malam Id dan hari Idnya itu mungkin hanya bisa makan sekali atau dua kali, ya, atau ya ada kekurangan pada diri mereka berkenaan dengan makanan, maka mereka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Jadi yang memiliki kewajiban adalah yang memiliki kelebihan. Yang memiliki kelebihan dalam arti di sini ya dia sudah cukup dan mampu untuk mengeluarkan zakat. Kemudian ya Nabi tadi mengatakan dikatakan oleh Ibnu Umar, ya, berkenaan dengan hal ini, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum manusia keluar menuju sholat Id. Jadi ada waktunya, ya, kita mengeluarkan zakatul fitrah ini. Dikatakan para ulama ada namanya waktul jawaz, waktu yang boleh, dan ada waktu yang wajib. Maksudnya waktu yang boleh itu bagaimana? Yaitu seseorang sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrinya. Kapan itu? Yaitu sehari atau 2 hari sebelum Id. Sehari atau 2 hari sebelum Id Anda ya sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitri. Sedangkan waktu yang wajib itu adalah dikala sebelum keberangkatan orang-orang untuk melakukan sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat subuh itu ya dimulai dari terbitnya fajar itu Anda sudah harus menyalurkan zakatul fitri ini kepada yang berhak menerimanya. Suaranya kurang jelas ya. Oh iya, ini teknisi ya, silakan. Gimana ini teknisnya? Ya, putus ya. Halo, gimana suaranya? Sudah terdengar? Siap. Ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tidak saya ulang ya, nanti pengulangannya bisa dilihat di rekodnya. Sampai mana tadi saya? Sampai mana tadi? Waktu pengeluaran zakat fitri. Iya. Waktu pengeluaran zakatul fitri. Jadi waktu pengeluaran zakatul fitri ya ada waktu boleh dan ada waktu wajib ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang berkenaan dengan apa yang harus dikeluarkan dikala kita membayar zakatul fitri ini. Ya, jadi yang wajib bagi kita ketika kita mengeluarkan zakatul fitri, kita adalah memberikan zakat itu berupa bahan pokok makanan. Ya, kalau di negeri kita mengeluarkan zakat fitri ini berupa beras. Dan jumlahnya tadi saya sampaikan ya, saya anjurkan 3 kilo karena untuk kehati-hatian. Ya, 3 kilogram untuk kehati-hatian karena yang namanya takaran 1 sok tadi itu kan tidak bisa diukur dengan
ukuran timbangan ya, karena kadang berbeda-beda karena tiap-tiap orang itu cakupannya beda-beda. Nah, maka untuk kehati-hatian lebih baik ya dibulatkan 3 kilo. Kalau ada kelebihan dapat nilai sedekah. Kalau pas 3 kilo kita telah menyelesaikan pelaksanaan zakat fitri ini dengan sempurna. Mungkin timbul pertanyaan, boleh enggak Ustaz kita membayar zakat fitri itu dengan uang gitu ya? Kita bayar zakat fitri itu dengan uang. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kenapa kok tidak boleh? Karena di masa Rasulullah dulu uang sudah ada. Tapi tidak pernah Rasulullah dan para sahabat itu menggunakan uang untuk membayar zakat fitri mereka. Ya, apalagi zakat fitri ini berkaitan erat dengan pemberian makan kepada fakir miskin. Nanti kita sebutkan berkaitan dengan penerima zakat fitri. Nabi SAW menyatakan bahwa salah satu tujuan dilaksanakan zakat fitri itu adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Yang mana apabila diberikan uang, terkadang uang itu tidak digunakan untuk membeli makanan atau yang serupa dengan itu. Sehingga di dalam hal ini berdasarkan pengamalan Rasulullah dan para sahabat serta tujuan daripada pelaksanaan zakatul fitri adalah pemberian makan, maka mayoritas para ulama menyatakan tidak diperbolehkan zakat fitri itu dengan uang. Tapi bagaimana kalau misalnya kita titip belikan beras misalnya gitu ya. Seperti di beberapa penyalur zakat fitri ini itu kadang-kadang memberikan jasa menyediakan beras fitrah misalnya gitu ya, beras zakat. Jadi kita tinggal datang ke penyalur tersebut, kemudian kita membeli beras darinya atau titip ya. Saya titip, tolong berikan beras untuk zakat fitrah saya, ini uangnya. Nah, maka yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia membayar zakatnya bukan dengan uang, tapi dengan apa? Dengan beras. Ya. Tetap nanti dibelikan beras dan akan disalurkan berupa beras. Nah, sebagian kecil para ulama dari mazhab Hanafi, ya, seperti mazhab Hanafi itu mengatakan boleh untuk membayar zakat fitrah itu dengan uang, dengan alasan bahwa tujuan zakat fitrah itu adalah dalam rangka untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin. Ya, sedangkan memberikan uang kepada mereka ini juga sebuah hal yang bisa menjadikan mereka tercukupi kebutuhannya di kala hari raya. Ya, sehingga menurut mereka diperbolehkan. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung pada mengeluarkannya dengan beras saja. Ya, karena di masa Rasulullah dan para sahabat itu mengamalkannya dengan cara seperti ini. Adapun untuk kaitannya dengan pemberian haknya fakir miskin dari zakat berupa uang itu ada zakat yang lain seperti zakat mal dan yang lainnya. Ya, sehingga kalau zakat ini semuanya diamalkan oleh kaum muslimin yang berkewajiban mengeluarkannya, maka insya Allah golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat itu akan terpenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan bahan pokoknya, lauk pauknya, kemudian uang dan semacamnya itu semuanya akan terpenuhi melalui zakat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya. Nah, kemudian kepada siapa zakatul fitri ini gitu ya, diberikan? Maka ada sebagian ulama mengatakan zakatul fitri itu boleh disalurkan kepada 8 golongan manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, seperti fakir, miskin, kemudian ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Orang yang melakukan perjalanan jauh yang kehabisan bekal gitu ya. Kemudian orang gharim, orang yang banyak utangnya gitu ya, berhutang, terus amil zakat ya. Kemudian fisabilillah ya, dan sampai 8 golongan gitu ya, itu diperbolehkan untuk menerima zakatul fitri. Ada juga para ulama yang mengatakan untuk khusus zakatul fitri ini hanya diperuntukkan untuk fakir miskin saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri ini ya dalam rangka untuk memberikan makan kepada fakir miskin, sebagaimana
di dalam riwayat diterangkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri ini ya dengan tujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata dan perbuatan yang sia-sia serta perkataan yang kotor serta sebagai bentuk memberikan makan kepada orang fakir miskin. Ya, jadi dua tujuan dilaksanakannya zakatul fitri itu ya kemanfaatannya untuk diri orang yang mengeluarkan zakat agar menjadi pembersih ya dari kekurangan-kekurangannya ketika dia berpuasa. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, dari hadis ini kemudian sebagian ulama mengatakan ini sebagai bentuk pembatasan bahwa zakatul fitri itu hanya diperuntukkan untuk fakir miskin saja. Wallahu a'lam, kalau saya pribadi lebih cenderung pada pendapat yang kedua, ya. Lebih bersesuaian dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita salurkan zakatul fitri ini kepada fakir dan miskin. Mungkin timbul pertanyaan berkenaan dengan hal ini. Kira-kira mana yang lebih utama? Apakah saya menyalurkan zakat fitri itu melalui penyalur panitia pembagian zakat, ataukah saya menyalurkannya secara langsung kepada fakir miskin yang saya ketahui? Maka yang lebih afdal adalah langsung menyalurkannya kepada fakir miskin yang berhak menerima. Itu yang paling afdal. Ya. Jadi kalau misalnya di kampung kita atau di daerah tempat tinggal kita yang terdekat dengan kita itu ada orang yang kita yakini dia orang fakir atau miskin, nah kita beri ya zakat fitrah kita kepadanya. Boleh nggak Ustadz, misalnya saya punya 5 anggota keluarga, berarti ada 5 bungkus gitu ya zakat fitri. Saya berikan kepada 1 orang saja atau 1 keluarga saja. Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya. Anda boleh memberikannya ke hanya 1 keluarga atau 1 orang saja, atau Anda bagikan per orang atau per keluarga mendapat masing-masing 1 paket zakat dari Anda. Maka ini sifatnya luas, tidak ada hal-hal yang membatasi. Kemudian ini berkaitan dengan zakatul fitri, berkaitan dengan zakatul fitri. Adapun berkaitan dengan hari raya, ya. Yang pertama yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah penentuan hari raya. Maka kita berhari raya hendaklah bersama-sama dengan pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin di suatu negara. Kalau kita di negara Indonesia, ya kita mengikuti mayoritas kaum muslimin yang ikut melakukan hari raya atau merayakan hari raya bersama pemerintahnya. Ini yang sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Puasa itu adalah hari di mana kalian semuanya bersama-sama berpuasa. Ya. Dan berhari raya adalah di mana kalian semuanya berhari raya. Ya. Dan menyembelih hewan Idul Adha, ya. Hari perayaan Idul Adha adalah di mana kalian semuanya menyembelih hewan di hari Adha tersebut. Artinya di sini ini adalah satu bentuk perayaan yang sifatnya merupakan bagian dari syiar Islam yang diwajibkan adanya persatuan di dalamnya. Sehingga kalau seandainya Anda mendapati di masyarakat itu ada perbedaan penentuan gitu ya, penentuan Idul Fitri, maka mana yang selayaknya untuk diikuti? Wallahu a'lam. Kalau berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti kaum muslimin secara mayoritas yang mereka semuanya mengikuti ketentuan ulil amrinya, ketentuan pemimpin negaranya gitu ya. Dalam hal ini diwakili oleh Departemen Agama kan di Indonesia ini. Jadi kalau di penentuan ya hari raya itu pemerintah telah menetapkan tanggal sekian, nah maka kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena ini merupakan bentuk kewajiban mereka ya. Kewajiban mereka yang wajib kita
ikuti. Dan ini akan bisa mempersatukan kaum muslimin ya, daripada sekedar kita mengikuti pihak-pihak tertentu yang bukan termasuk bagian dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian ya, berkaitan dengan perayaan hari raya ini, seseorang sangat dianjurkan pada saat hari raya untuk menampakkan kebahagiaan dengan cara apapun selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin dengan cara silaturahim ya, ke rumah keluarga, sanak saudara dan semacamnya, atau ya mengadakan makan-makan, atau saling memberikan hadiah, memberikan ucapan selamat dan seterusnya. Ini adalah hal yang diperbolehkan dan selama tidak menyelisih syariat maka tidak dilarang. Kemudian ada sebuah hal yang harus kita penuhi pada saat kita berada di hari raya, yaitu kita melaksanakan sholat id bersama kaum muslimin. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat id ini, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad, yaitu hukumnya tidak wajib tapi sangat ditekankan. Ya, wallahu a'lam, sebisa mungkin ya, kalau Anda benar-benar tidak repot, maka Anda datang untuk sholat id. Ya, datang untuk sholat id. Bahkan di masa Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan kepada semua warga, gitu ya, semua kaum muslimin untuk keluar menghadiri sholat id ini. Termasuk para wanita yang dalam keadaan menstruasi pun tetap diperintahkan untuk keluar. Cuman tidak perlu sholat, hanya melihat ya berkumpulnya kaum muslimin di tanah lapang untuk melaksanakan sholat id ini. Ya. Bahkan kemudian Nabi juga memerintahkan kepada para wanita yang di masa dahulu ya, dari kalangan wanita-wanita yang sampai dipingit pun diperintahkan untuk keluar semuanya. Yang tidak memiliki pakaian menutup auratnya dengan sempurna, maka Nabi perintahkan para wanita muslimah yang lainnya yang memiliki pakaian yang lebih untuk meminjamkannya kepada saudaranya, sehingga yang terjadi adalah perkumpulan ya, pelaksanaan sholat id itu benar-benar sangat meriah di masa Rasul, karena semua kaum muslimin di kota Madinah waktu itu menghadirinya. Ya, ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat id. Ada adab-adabnya, tapi ini cukup panjang dan kita tidak sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Tapi intinya di sini yang paling penting adalah berusaha sebaik mungkin untuk Anda mendatangi pelaksanaan sholat id ini. Ya, jangan karena mungkin memilih pendapat yang sunnah muakkad aja kok. Ya. Sunnah aja kok, nggak usah dilakukan, mending tidur. Nah, ini tidak benar. As-sholatu khairum minan naum, kan itu ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Harusnya kan gitu. Bukan malah kemudian tidur lebih baik daripada sholat. Kebalik seperti ini. Ya. Atau Anda hadiri sholat id ya sampai selesai, dan anggaplah ya orang itu seakan-akan gitu ya, seakan-akan kalau kita ini nggak sholat id itu kita merayakan idnya ini nggak afdol ya gitu. Ya, kita tanamkan perasaan seperti itu supaya kita tidak meninggalkan sholat id. Karena kami melihat banyak gitu ya, orang itu yang meremehkan sholat id itu, sholat id biasa saja, sekedar sholat sunnah aja kan. Padahal tidak demikian. Di masa Rasulullah itu sangat ditekankan, bahkan sampai sebagian ulama pun ada yang mewajibkannya. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan adanya istilahnya tradisi ya, tradisi di negeri kita itu saling berkunjung entah kepada keluarga atau tetangga di kala pelaksanaan atau perayaan hari raya ini, maka hal yang seperti ini tidak dilarang dalam agama. Akan tetapi yang perlu untuk diketahui, hendaklah memperhatikan batasan-batasan syariat. Ya. Banyak kita dapati itu laki-laki dan perempuan bukan mahram itu saling bersentuhan tangan atau bersentuhan kulit dengan kulit. Nah, ini diharamkan dalam agama. Ya. Atau misalnya berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahramnya dalam satu ruangan tanpa ada jarak, atau istilahnya ruangannya mungkin sempit, terlalu banyak
mudah sekali adanya kontak fisik antara mereka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, kemudian juga baik laki-laki maupun perempuan dalam menjaga aurat mereka masing-masing apabila menemui tamu atau orang-orang yang datang yang bukan termasuk mahram di antara keduanya. Ya. Dan benar-benar harus memperhatikan ya untuk menjauhkan diri dari berbagai macam kemungkaran yang terjadi di dalam kaitannya dengan saling mengunjungi agar supaya kunjungannya ini benar-benar mendatangkan pahala bukan hanya sekedar merasakan kebahagiaan di kala hari raya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada